Jadi proyek kali ini kita namakan Icarus House. Kenapa kita namakan Icarus House? Jadi Icarus itu suatu istilah yang memiliki arti bakti kepada orang tua, berbakti gitu. Berbakti pada rumah ini lebih kepada niat tulus dari klien kami ini, yang dimana klien menginginkan rumah tempat tinggal yang nyaman untuk orang tuanya gitu. Namun di dalam perjalanannya orang tua dari klien kami ini tuh sudah berpulang. Jadi dari hal itu kami mencari latar belakang utama ataupun intisari utama yang mengakibatkan klien kami ini ingin menghadirkan rumah tempat tinggal yang nyaman, yaitu tadi bukti bakti klien kami ini untuk orang tuanya, seperti itu. Jadi itulah yang kami harapkan. Jadi rumah ini akan menjadi simbol bakti klien kami untuk almarhum orang tuanya. Latar belakang kenapa klien ingin membangun rumah yang baru ini ataupun menginginkan suatu tempat tinggal yang baru, karena di rumah sebelumnya beliau ini merasakan kurangnya space gitu. Jadi dari segi space itu kurang cukup karena beliau ini kan memiliki 4 orang anak yang dimana memang 4 orang anak ini membutuhkan space berupa kamar maupun ruang kumpulnya yang agak besar gitu. Namun di rumah sebelumnya itu belum terakomodir seperti itu. Jadi kami harapkan di rumah kali ini kami membuat suatu denah yang bisa mengakomodasi segala aktivitas kumpul antara orang tua dan anak-anaknya, seperti itu. Jadi dari behavior dari keluarga klien ini, jadi klien ini memang kerjanya sudah full di rumah. Jadi pastinya dengan hal itu banyak sekali aktivitas yang akan dilakukan di rumah gitu. Dan klien ini menginginkan membawa fitur-fitur yang di luar rumah itu ke dalam rumah agar tidak perlu keluar rumah untuk mencapai fitur tersebut. Contohnya seperti kolam renang, adanya gym, ruang entertainment, dan ruang-ruang lainnya memang sebagai kebutuhan hiburan untuk keluarga dari klien ini, seperti itu. Jadi memang dari segi behavior tuh lebih sering di rumah, sering bermain dengan anak. Nah, dari bermain dengan anak ini kita mencoba untuk mengakomodasi impian dari klien ini, yang dimana menginginkan ruang kumpul yang luas yang tidak terakomodir di rumah sebelumnya. Nah, jadi titik poinnya itu sih, lebih kepada kita menghadirkan suasana yang luas untuk mengakomodasi aktivitas berkumpul klien dengan keluarga. Jadi proyek kali ini tuh bukan proyek dari nol ya, maksudnya di sini tuh kita mulai dari bangunan yang sudah ada, bangunan existing. Jadi kami melakukan survei ke lokasi bangunannya, kami mengukur detail setiap dari denah yang sudah ada. Nah, dari itu kita coba kembangkan desain denahnya dengan memanfaatkan space-space yang sudah ada gitu. Namun kami tidak merubah dari sisi struktural, karena sisi struktur itu memang elemen yang memang nggak bisa dirubah, karena kan memang itu sudah terbangun ya bangunan existingnya, seperti itu. Nah, dari hal itu memang dari segi kami mendesain denah itu banyak batasan ya, karena ada struktur-struktur tadi. Namun kita bisa mengolah ruang dengan luas itu dengan memperlebar bangunannya ke area belakang gitu, sehingga tercipta ruang kumpul yang besar, ruang makan yang proper, dan dapur juga bisa memiliki space yang proper dan cukup untuk melakukan aktivitas memasak dan beraktivitas dengan keluarga juga, seperti itu. Latar belakang fasad sendiri memang di sini kami selalu melakukan deep interview dengan klien, yang dimana kami mencoba untuk memperoleh informasi terkait apa saja sih keinginan dan kemauan klien ini, seperti itu. Nah, untuk proyek kali ini memang klien menginginkan suatu desain rumah ataupun desain tampak depan rumah itu yang unik, anti mainstream, dan berbeda dengan rumah-rumah pada umumnya. Jadi kami mencoba untuk mencari benang merahnya itu apa sih yang unik, apa sih yang anti mainstream gitu kan. Dipilihlah style modern kontemporer dengan sentuhan semi futuristik gitu. Jadi di sini memang terdapat banyak lekukan-lekukan bangunan depan tampak rumah yang mengakibatkan bentuk itu bisa muncul kesan unik gitu. Dan di sini pun yang unik juga, ketika kita masuk ke dalam rumah itu kan lewat pagar dulu ya. Ketika kita masuk pagar, jalan carport itu tidak lurus tapi miring, diagonal. Jadi ada suasana kayak drop off hotel. Nah, dari hal itu pun sudah memunculkan kesan unik juga kan. Jadi
dari segala sisi ruang itu kami mencoba untuk menimbulkan kesan unik gitu, tidak hanya dari tampilan depan namun dari experience ketika kita masuk gitu. Tantangan kami mendesain suatu bangunan existing itu memang pertama kita harus memetakan denah secara betul dan benar gitu, karena hal itu menjadi patokan dasar kami untuk mendesain denah, tampak, dan sisi lainnya gitu. Jadi memang tantangan utama tuh lebih kepada strukturnya sih. Jadi memang terdapat struktur-struktur yang memang sudah diplotkan di awal yang sudah tidak bisa kita rubah, karena hal itu yang membuat rumah itu tetap bertahan seperti itu gitu. Jadi memang ada batasan di segi struktur sih seperti itu. Namun dari segi struktur memang kita bisa coba alihkan dengan menambah-nambah ruang lainnya gitu, agar si hal struktur itu tidak membatasi kami dalam mendesain. Seperti awalnya itu garasinya itu tidak selebar yang desain yang kami buat sekarang. Garasi itu lebih sempit. Namun saat kami mendesain, kami mencoba untuk menganalisa bagian mana saja yang bisa kita robohkan untuk memaksimalkan fungsi garasi. Jadi bagian depan kami coba potong sedikit untuk membuat garasi itu lebih lebar seperti itu. Jadi itu adalah salah satu upaya kami untuk mengurangi batasan-batasan dari fungsional yang kurang maksimal gitu. Dari segi penghawaan itu memang berpengaruh dengan sirkulasi udara dan cahaya. Jadi kami di Si Bambu Studio memang selalu fokus akan sirkulasi udara yang baik, karena hal itu yang menjadi kenyamanan utama pada kita menghuni setiap rumah gitu. Jadi kalau dari segi sirkulasi udara memang dari sisi depan itu kita tempatkan bukaan jendela untuk menjadi jalur masuknya udara masuk ke dalam rumah. Nah di belakang rumah pun kami buat juga bukaan jendela. Jadi udara itu memang terus bergerak tanpa ada sisi-sisi yang membuat udara itu terhenti. Jadi dengan adanya pergerakan udara di situ akan membuat thermal dari interior bangunannya itu akan lebih nyaman dan dingin gitu. Tidak terlalu perlu kebutuhan untuk air conditioner seperti AC. Dan bicara dari konteks lokasi pun, proyek ini berlokasi di Jawa Barat, di Bandung. Tentunya dari segi udara pun tidak terlampau panas. Kita cuma tinggal mengatur nih bukaan-bukaannya di sebelah mana untuk memasukkan udara dengan baik seperti itu. Kalau dari kami mengharapkan bisa membuat suatu desain rumah yang menjadi solusi dari setiap kendala yang dialami klien seperti itu. Salah satu contohnya, klien membutuhkan ruang keluarga yang luas. Nah, di desain kami ini, kami coba akomodir dengan ruang keluarga yang memang bersatu dengan dapur dan ruang makan. Jadi konsepnya open plan. Jadi nggak ada sekat. Tentu hal itu bisa memperkesan ruangan yang luas dan tidak sempit seperti itu. Lalu harapan lainnya yaitu kita bisa memberikan desain yang outstanding, unik, yang dimana desain rumah ini bisa menjadi rujukan mungkin ke depannya, karena memang desain yang kita coba berikan itu unik gitu, berbeda dengan rumah-rumah pada umumnya. Kita mencoba untuk mengembangkan style-style modern kontemporer yang sudah ada ke bentuk-bentuk yang lebih menyesuaikan dengan orientasi lahannya. Harapan berikutnya, semoga klien itu bisa hidup bahagia tentunya di rumah ini dan bisa menikmati sisi ruang rumah itu sesuai dengan apa yang diinginkan gitu, karena kita mencoba untuk mengatasi semua kendala yang klien alami seperti itu. Jadi dari sisi interior, kita desain rumah ini tuh agar senyaman mungkin ya. Jadi kita benar-benar ngeminimalisir kayak hal-hal yang nggak perlu ada di interior rumah itu gitu, karena rumah ini kan dibuat juga untuk beristirahat gitu. Jadi kita kalau masuk rumah itu pengennya lebih ke cozy, nyaman, nggak yang malah ribet untuk melihat hal-hal yang nggak perlu gitu. Cara menghadirkan kenyamanan di rumah ini yaitu kita mendesain rumah ini itu dengan tone warna yang lebih warm ya. Jadi kita menghadirkan warna warm agar pemilik tuh saat lagi beristirahat di rumah itu kesannya itu lebih nyantai gitu. Lebih nyantai, dia lebih rileks gitu. Material-material yang dipakai seperti motif kayu yang saya pakai itu warnanya sedikit berbeda dari desain Si Bambu ya. Jadi warnanya ini sedikit lebih kuning gitu. Sedikit seperti semi-semi Skandinavian gitu. Jadi itu menimbulkan kesan yang warm dan lebih nyantai sih. Jadi nggak terlalu elegan atau terlalu mengintimidasi warnanya. Klien sang bapak sendiri itu benar-benar menghabiskan waktunya di rumah bersama anak-anaknya. Nah, sang bapak itu lebih sering menghabiskan waktunya itu di ruang kerja. Nah, ruang kerjanya juga menarik banget.
Jadi ruang kerjanya itu ada di lantai 2 di belakang menghadap langsung ke kolam renang gitu. Jadi bapaknya itu waktu beraktivitas di ruang kerja itu kalau suntuk dan segala macamnya itu bisa langsung lihat view ke kolam renang gitu. Dan ya kalau dari sang ibunya sendiri memang beliau bekerja. Dan ya saat pulang kan pasti ingin yang nyaman gitu loh. Jadi masuk ke rumah ini tuh bisa istirahat tenang dan berkumpul bersama keluarga lagi gitu. Kalau anaknya masih kecil-kecil semua ya. Dia masih dari SD sampai yang paling gede kayaknya SMP. Dan di situ fasilitas yang diberikan tuh ada ruang bermain gitu. Yang tadi saya mention kan bapaknya itu lebih sering di rumah, jadi beliau lebih sering bermain dengan anak-anaknya. Maka dari itu ada satu kamar yang fungsinya itu dirubah. Jadi tadinya itu kamar anak, tapi kita rubah jadi kamar bermain gitu. Nah, kita sediakan di sini ada kayak seperti mezanin gitu yang bisa dinaiki anak kecil, jadi bisa main rumah-rumahan. Bapaknya bisa nunggu di bawahnya gitu sih. Jadi asik juga, dan tempat itu juga bisa untuk belajar juga sebenarnya, karena saya sediakan juga meja belajar satu gitu, mungkin untuk belajar nulis gitu, anak-anak yang masih kecil gitu. Menurut saya layoutnya itu yang bikin the whole rumah itu menarik gitu. Contohnya seperti saat kita mau masuk ke kamar utama, kita itu ngelewatin satu koridor terbuka yang di sebelah kiri ada seperti taman, sebelah kanan ada kolam renang, baru kita bisa masuk ke kamar utama. Nah itu salah satu bagian yang menarik atau layout yang menarik gitu dari rumah ini. Dari void-nya sendiri juga menarik, void-nya bisa kita manfaatkan untuk backdrop TV yang cukup masif, tinggi di bagian atas gitu. Tantangan dalam mendesain interior rumah ini kan sebenarnya adalah rumah existing ya. Jadi tentu banyak sekali kolom, banyak sekali dinding gitu-gitu yang sebenarnya nggak bisa kita ubah gitu. Contoh menariknya itu ada di partisi antara ruang tamu dan juga ke area ruang keluarga. Di situ ada 2 kolom struktur yang gimana caranya saya mempadu-padankan dia menjadi partisi gitu. Dengan menambahkan elemen kayu, menambahkan elemen kaca gitu. Itu menjadi satu hal yang cukup menantang buat saya gitu. Saya mengharapkan dengan interior yang saya desain itu keluarga dari klien ini tuh bisa benar-benar menikmati, benar-benar bisa nyaman berada di situ, nggak malah menambah beban pikiran gitu, dengan ya meminimalisir aksen-aksen yang nggak perlu gitu sih. Jadi yang penting klien bisa menikmati dengan nyaman.